Di cerita komunikasi, first of all aku pengen say thanks dulu, pengen ngucapin terima kasih banyak dulu untuk kamu komunikan yang selalu support dan juga jadi tim notifnya vlog-vlog aku gitu kan dari awal sampai sekarang ini, ngasih masukan, saran, kritikan dan lain sebagainya gitu ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak dan semoga nggak bosen untuk selalu jadi tim support dan tim notif untuk konten-konten selanjutnya ya. Dan yang baru tahu, baru lihat, baru nonton, it's okay. Salam kenal ya. Dan kalaupun bermanfaat di vlog kali ini dan pengen nonton vlog-vlog yang lainnya juga, silahkan di-subscribe dulu, terus juga kasih likes-nya. Dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman kamu dan juga semua platform yang kamu punya agar makin banyak ya yang bisa tahu dan juga bisa belajar tentang cerita komunikasi. Oke? Nah, di beberapa hari yang lalu, sedikit cerita gitu kan, aku dapat inbox, dapat message gitu kan dari beberapa komunikan, entah di Instagram atau di YouTube sendiri, katanya pengen pengen dapetin contoh tentang komunikasi yang relate atau juga mudah dipahami di kehidupan sehari-hari. Oke, udah aku siapin gitu kan di vlog kali ini, dan sedikit cuplikan tadi di awal sebenarnya, karena di cerita komunikasi itu selalu diawali dengan sebuah video, yang mana video itu merupakan bagian dari cerita komunikasi. Dan yang berbeda adalah kalau di video-video sebelumnya tentang motivasi atau juga tentang conversation atau percakapan gitu kan. Nah, di vlog kali ini aku ngambil sedikit cuplikan dari lagu terbarunya sang penyanyi hits Indonesia ya, yang udah go international juga. Siapa sih yang nggak kenal sama Agnes Mo ya. Jadi aku rasa ini jadi salah satu contoh yang oke untuk kita bisa belajar komunikasi dari lagu terbarunya dia. Lagunya berjudul Promises, udah dirilis di akhir Mei 2020 lalu di salah satu charity event ya, tingkat internasional juga. Dan honestly, dari pertama kali dirilis, bahkan sebelum dirilis pun udah ada infonya gitu kan, tanggal sekian mau dirilis lagu Promises di Agnes Mo. Aku udah excited banget buat dengerin, karena aku yakin ini bakalan enak banget ya. Dan terbukti sampai sekarang pun, lebih tepatnya sebelum pengen tidur malam-malam gitu ya, aku nyempetin buat dengerin lagu ini karena bisa ngerasa lebih soft, lebih kalem, lebih nyaman, lebih tenang ya kan. Jadi aku rasa recommended buat kamu kalau kamu belum pernah dengerin atau belum pernah nonton Promises-nya Agnes Mo, dan udah aku taruh juga link videonya di bawah sini, jadi silahkan diklik dan ditonton nanti ya. Nah, anyways, untuk ngomongin Agnes Mo nanti lagi ya, karena sebelum ke situ aku pengen ngejelasin dulu ke kamu komunikan tentang komunikasi ya, karena channel ini tentang cerita komunikasi, jadi nggak lepas dari komunikasi. Kalau di vlog-vlog sebelumnya aku udah kasih tahu atau udah sharing tentang apa itu komunikasi, terus juga apa itu komunikan dan juga komunikator, bedanya pesan verbal dan juga pesan nonverbal. Terus juga yang terbaru minggu kemarin aku udah sharing perbedaan antara ngomong, bicara, dan juga komunikasi. Nah, di vlog kali ini masih basicnya aja juga tentang komunikasi, lebih tepatnya komponen-komponen komunikasi dari sebuah model komunikasi ya. Jadi dalam komunikasi ini, kalau misalnya kamu sekarang adalah mahasiswa ilmu komunikasi, pasti akan ketemu dengan satu pembahasan gitu kan tentang model komunikasi. Dan model komunikasi itu sendiri itu banyak banget, dan kamu bisa dapetin di buku atau juga di jurnal atau di internet gitu ya. Ya, ada sekitar kurang lebih 5-8 model gitu, berbeda-beda ya kan. Dan di vlog kali ini aku pilih salah satu yang aku pikir kayaknya mudah buat kita pelajari dan mudah buat dikaitkan dengan contoh komunikasi, which is lagu terbarunya Agnes Mo yang berjudul Promises tadi ya. Nah, model komunikasi yang aku ambil adalah model komunikasinya Wilbur Scrum ya, atau yang sering disebutnya itu adalah si Scrum gitu kan. Jadi si Scrum ini dia punya model komunikasi yang bernama model komunikasi interaksional. Ya, jadi sebenarnya model komunikasi interaksional ini adalah model yang ngebuat
antara komunikator dan juga komunikan itu saling bertukar feedback gitu. Nah, lawannya interaksional adalah linear sebenarnya. Jadi ada model komunikasi linear di mana itu bukan dua arah, tapi satu arah. Jadi di saat aku menyampaikan pesan, kamu sebagai penerima pesannya itu nggak ngasih feedback sama sekali gitu kan. Nah, berbeda dengan interaksional di mana aku ngasih pesan, ngirim pesan ya, dan kamu sebagai penerima pesan itu ngasih feedback tentang apa yang aku berikan kepada kamu gitu. Nah, jadi di model komunikasi interaksional si Scrum ini dia punya 5 komponen ya. Yang pertama komponennya disebut dengan komunikator. Terus yang kedua adalah message atau pesannya. Terus yang ketiga adalah komunikan. Yang keempat itu adalah medianya. Dan yang kelima adalah feedbacknya. Ya, karena kan yang berbeda dengan linear tadi adalah feedbacknya. Jadi 4 yang lainnya ini sama dengan yang linear, tapi yang berbeda hanya satu, yaitu adanya feedback di model komunikasi interaksional. Oke? Seperti apa sih model komunikasi interaksional si Scrum ini? Nah, sekarang baru kita relatekan, baru kita kaitkan dengan single terbarunya Agnes Mo, which is Promises, ya. Kalau misalnya kamu udah nonton, kamu pasti udah tahu itu lagunya tentang apa, ya. Terus juga konsep videonya juga seperti apa, ya kan? Kalau belum nonton, sekali lagi nggak apa-apa, nanti bisa ditonton setelah kamu lihat vlog aku yang satu ini, ya. Jadi kita mulai dari model komunikasi interaksional ini dengan komponen yang pertama, yaitu komunikator. Jadi, kalau misalnya kamu belum tahu komunikator itu apa, nah, di vlog pertama aku udah kasih sedikit sedikit info gitu kan tentang apa itu komunikator. Jadi komunikator itu dimana kita yang merupakan orang si pembawa pesan atau yang akan menyampaikan pesan kepada orang lain gitu ya. Jadi istilahnya nih dalam komunikasi itu disebut dengan komunikator. So, di lagu terbarunya Agnes Mo yang berjudul Promises, kayaknya nggak perlu aku jelasin panjang lebar siapa komunikatornya. Udah jelas ya. Yap, she is Agnes Mo. Agnes Mo di lagu ini berperan sebagai komunikator di mana dia yang akan menyampaikan pesan kepada siapapun termasuk kita sekarang yang nantinya akan menonton video atau juga mendengar lagu terbarunya Agnes Mo tersebut. Oke? Itu yang pertama, komunikator, ya. Yang kedua, komponen dari model komunikasi ini yaitu message atau pesan, ya. Nah, pesan di sini kalau misalnya kamu juga bisa lihat ya di vlog pertama aku udah ada sedikit ngasih info tentang pesan itu dibagi dua. Ada pesan verbal dan juga pesan non-verbal. Pesan verbal itu apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan dari mulut kita, baik itu kata-kata atau juga suara gitu ya. Sedangkan pesan non-verbal itu pesan yang ditunjukkan dari bahasa tubuh kita. Kemudian juga dari ekspresi wajah kita, dari apa yang kita kenakan gitu kan, pakaian, warnanya sendiri itu juga punya pesan terkhusus ya. Jadi selain dari apa yang kita keluarkan dari mulut itu disebut dengan pesan nonverbal. Terus gimana dong? Di Promises-nya Agnes Mo ini apakah ada pesannya? Jelas, tentu ada pesan yang bisa kita dapatkan dari single terbarunya Agnes Mo ini ya. Yang pertama, pesan verbal. Pesan verbal dari single ini adalah di mana Agnes Mo itu mengeluarkan kata-kata ya, yaitu dari lirik pertama sampai lirik terakhir dari lagu Promises. Dia keluarkan dengan nada, dengan irama, dengan harmoninya gitu kan, lewat mulutnya dia, dan itu adalah pesan verbalnya. Terus, pesan nonverbalnya apa? Pesan nonverbalnya adalah seperti yang bisa kamu lihat di videonya. Agnes Mo sering beberapa kali menunjukkan bahasa tubuh seperti ini. Nah, ini seperti yang kita lihat ya, dia menunjuk ke atas. Dan ya, kita udah sama-sama tahu kalau lagu ini tentang Tuhan. Jadi dia menunjuk ke atas, artinya dia menunjuk ke Tuhan
ya. Selain bahasa tubuh seperti ini, dia juga seringkali menunjukkan ekspresi yang menggambarkan tentang lirik dari lagu itu sendiri gitu ya. Nah, itu pun juga merupakan salah satu bagian dari pesan nonverbal.